Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup dan tentu saja hidup kita ingin sesuai dengan keinginan atau kehendak yang memberi hidup kepada kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan dari kehidupan, dan insya Allah kita dalam keadaan yang berbahagia dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah berjamaah untuk selalu menyempatkan diri menyengaja membaca Al-Quran sebagai dari ikhtiar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan pada diri kita sendiri bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah dan termasuk ibadah yang utama, dan Rasulullah SAW sampai mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan untuk itu mari kita niatkan ke dalam kolbu kita, tancapkan dari dalam kolbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat jinten, sahabat-sahabat jamaah saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung. Pagi hari ini kita berbahagia dan saya sedang berada di rumah mewah ya, di musola mewah, maksudnya mepet sawah di Tatar Sukapura di daerah Sukaraja ya, insya Allah Tasikmalaya. Dan pagi hari ini juga disertai dengan istri tercinta dan sahabat-sahabat yang hadir. Insya Allah pagi hari ini kita dalam keadaan tetap untuk senantiasa sehat walafiat, mengharapkan ridho Allah, berharap kita diberikan istiqomah di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan di dunia maya sana sudah hadir juga sahabat-sahabat kita dari Bandung, Kota Bandung ya, Kang Irwan Fikri di daerah Bojong Soang. Kemudian ada hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilat FM. Kemudian hadir juga Teh Yani, ya ini Teh Yani dari nanti beliau di Bandung juga, alhamdulillah. Kemudian ada hadir dari Cirebon Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan, dan dari Cirebon Kanoman ada Ibu Irin Apriani. Juga hadir dari Tasikmalaya, ini bertetangga daerah Parung Kadongdong, Sukaraja Tasikmalaya, dan juga dari Tanjung Jaya, Sukaraja Singaparna Tasikmalaya. Hadir juga dari mana ini? Sumedang, Suryani bersama keluarga. Alhamdulillah, mari kita sama-sama pagi hari ini isi aktivitas kita dengan mengawalinya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat ke-39, dan kita akan mulai dari ayat ke-23 ya. Surat Az-Zumar kita akan mulai dari ayat ke-23. Mari kita niatkan membaca Al-Quran sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan kesempatan untuk mengamalkannya, dan pada saatnya kita akan termasuk untuk mampu untuk menikmati apa yang diajarkan Al-Quran, dan kita termasuk manusia yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha termasuk dalam kelompok abdinya Allah yang mendakwahkan syiar-syiar agama Allah ke sekeliling antero jagat raya, insya Allah. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mulai ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabihan masyaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina ya'qawun. Allahu nazzala ahsana hadithi kitaban mutakasan taqsarir min juludul ladina Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. taqsairu minhu juludul ladina tauna rojo تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha. ومن ومن يضلل الله فما له من هاد ومن yudlilillahu wa man lahu min had. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة Faman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yawmal qiyamah. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم يكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة baru au kanu ya'lamun. Kita ulangi ayat ke-26 ini. Ternyata di dalam satu ayat ini ada waqaf lazim ya, ada huruf mim di atas huruf ro dari kalimat akbar. Kita ulangi ayat 26. Kecil ya tulisan mimnya, nih jelas.
فأذاقهم الله الهدي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من قبل المثل لعلهم يتذكرون. في غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآن أرأيت إذ رديد لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متساقطون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستقيان مثلا. بالله Alhamdulillah. بل أكثرهم لا يعلمون. Aksaruhum la ya'lamun. إنك ميت وإنهم ميتون. Innaka mayitu wa innahum mayitun. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحتشمون. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum yahtashihun. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. Waman adlamu mimman kadzaba 'alallahi wa kadzaba bisidqi idz ja'ah. أليس في جهنم مثوى للكافرين. Awalaysa fi jahannama maswalil kafirin. والذي جاء بالصدق ما صدق به أولئك هم المتقون.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم وأجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله وما له من مضل ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام من يهد الله ومن له من مضلل أليس الله بعزيز ذي انتقام الله العظيم صدق الله Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sudah kita baca 15 ayat dari surat Az-Zumar mulai ayat ke 23 sampai ayat ke 37. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya, yang sesuai dengan ketentuannya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan dosa akibat bacaan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan kesempatan untuk dalam keadaan soleh dan solehah, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Ya, kita juga menginginkan diberikan kesempatan untuk selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dan anugerah Allah dari bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan tentunya kita menginginkan kualitas bacaan kita makin hari makin bagus, insya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan pemahaman kita dengan membaca tafsir Ibnu Katsir dari surat Az-Zumar.
mulai ayat ke-23 sampai 37 dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat. Mulai dari ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Nah, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Jadi Al-Qur'an ini adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya firman Allah yang dikumpulkan menjadi kitab. Ya, insya Allah kita termasuk yang sampai dengan hari ini mendapat kesempatan untuk memanfaatkan firman-firman Allah ini sebagai bagian dari upaya kita dalam rangka menikmati apa yang menjadi sajian Allah di alam semesta ini. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Jadi Bapak Ibu, apakah kita benar gemetar kulit kita ketika mendengar Allah disebut atau mendengar kata-kata dari Allah atau mendengar kitab suci Al-Quran? Atau kita termasuk yang hari-hari cuek-cuek saja, ya, tidak ada getar sedikit pun dari apa yang kita dengar atau ada apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk ini yang menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Gemetar hati karena takut kepada Allah dan kita tenang ketika kita mengingat Allah atau berzikir. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini sedang gundah gulana, galau ya. Hati-hati jangan sering-sering galau karena galau yang galau maka akan menjadi gilo. Naudzubillah ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa orang menjadi gila? Karena banyak galau. Gimana obatnya? Di sini di ayat ini ditegaskan ketika kita mengingat Allah, maka kulit menjadi tenang dan hati menjadi tenang. Artinya tidak merinding ya, tidak merinding ketakutan ya. Bapak Ibu boleh praktekkan kalau melihat ulat bulu dengan mendengar ayat suci Al-Qur'an, mana yang menggetarkan hati? Atau melihat ular yang besar ya dengan mendengar ayat suci Al-Qur'an, mana yang menggetarkan hati? Nauzubillah ya. Atau ada yang lebih parah lagi, kalau melihat orang yang berbuat zalim atau berbuat tidak baik semena-mena, ya, apakah kita bergetar hati ataukah kita tenang-tenang saja, tidak merasa ada sesuatu yang menjadikan diri kita ini bergerak hatinya. Atau bandingkan ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan melihat kalau yang orang bergaji atau orang-orang yang biasa dibayar melihat rupiah-rupiah di tangan. Mana yang lebih menggetarkan, membaca Al-Qur'an atau melihat struk gaji atau struk belanjaan atau rupiah di tangan. Nah, kita uji masing-masing ya. Baik, lanjutkan. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disesatkan. Ya, kita termasuk yang ingin mendapatkan hidayah Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, itulah yang kita inginkan. Ayat ke-24-nya, maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang-orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk kita getarkan kolbu kita. Benarkah dalam Al-Quran ada semua pelajaran? Benarkah dalam Al-Quran itu ada sesuatu perumpamaan-perumpamaan yang kita pahami?
Dan apakah kita mengambil pelajaran? Ini yang harus kita pahami dengan benar, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia dan untuk menjadi pelajaran, yaitu yang namanya kitab suci Al-Qur'an dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Jadi yang namanya pelajaran itu adalah kitab suci Al-Qur'an ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil pelajaran. Lanjutkan ke ayat 29. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya ini sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi di sini pelajarannya adalah ketika seseorang itu ya dijadikan hamba oleh banyak majikan ya, atau seorang pekerja atau pegawai sementara atasannya banyak, kira-kira bagaimana? Pusing nggak? Nah, bandingkan dengan seorang yang diperintah hanya seorang saja. Jadi atasannya, bosnya itu hanya satu orang. Dia diperintah, lebih nyaman hidupnya. Nah, ini perumpamaan. Kalau orang yang menyembah Tuhan selain Allah dan Tuhannya beberapa, berarti seolah-olah dia seperti pekerja yang punya dunungan banyak, punya atasan banyak. Pasti pening. Orang kadang punya atasan satu aja bikin pening ya. Ya, atasan satu, apalagi atasannya yang ijazahnya palsu, suka kebohongan, kan gitu ya. Apa nggak pusing rakyat, Bu ya? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi yuk kita mantapkan dalam diri kita bahwa Allah menegur dengan perumpamaan. Perumpamaan ketika kita bertuhankan hanya satu Allah, ibarat kita itu hanya punya dunungan satu. Jadi kita bisa sregep, bisa benar-benar mengkhususkan diri. Nah, tapi bagaimana kalau menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak? Ibaratnya seseorang yang punya dunungan, punya atasan, punya bos lebih dari satu. Pasti pusing ya, yang merintahnya banyak. Nah, alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan tidak termasuk yang musyrik. Jadi kalau yang Tuhannya hanya satu, itulah yang namanya tauhid. Sedangkan yang Tuhannya banyak disebutnya musyrik atau syirik. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka mati pula. Jadi ini penegasan ya, bahwa Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Jadi artinya jangan takut mati, tapi takutlah tidak punya bekal untuk hidup setelah mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Allah. Ya, akan parasea di depan Allah. Ya, bagaimana Bu kalau parasea? Sekarang lagi musim Bu di pengadilan Pak ya. Orang parasea cek si anu, diterus si anu, cek si anu, diterus si anu. Akhirnya Pak Hakimnya riweuh. Ya, sampai-sampai ada Pak Hakimnya itu yang diancam ataupun di apa istilahnya, diteror lah. Baik, lanjutkan ke ayat ke-32. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang membawa kebenaran, orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membenarkannya yaitu orang-orang mukmin, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu ya dengan sesembahan yang selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuatan untuk menghukum?
Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini kita mendapat pencerahan dari ayat yang sudah kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ikhtiar kita adalah kita senantiasa berbahagia untuk istiqamah berjamaah membaca Al-Qur'an bersama-sama kita dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Yuk kita sama-sama tingkatkan kualitas kita dalam belajar Al-Quran, tingkatkan kualitas kita dalam membaca, tingkatkan kualitas kita dalam memahami, tingkatkan kualitas kita dalam mengamalkan, tingkatkan kualitas kita dalam menikmati Al-Quran, bertadabur terhadap apa-apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya kita berusaha meningkatkan kualitas dakwah kita, memviralkan apa yang menurut keyakinan kita baik dan benar, dan kita mendiamkan atau berhenti berbuat sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Insya Allah kebenaran itu dari Allah, dan jangan kita ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dan janganlah kalian ragu-ragu. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentu saja menjadi nilai ibadah. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah juga menetapkan orang untuk istiqomah di jalannya kepada yang Allah kehendaki. Dan kalau seandainya disesatkan Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Jadi pilihan kita tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sholat isrok sareng sholat. Dan mari kita lihat pemandangan. Ini sedang tadabur ya. Nah ini di belakang saya ada sawah yang cukup luas. Punyanya Karuhun dalam Sukapura, Bupati Sukapura di Tasikmalaya. Ini sawahnya cukup luas, dan hari ini pagi ini sedang ya baru ngaramet ya. Sini masyarakatnya baru selesai mencabuti rumput ngaramet ya. Alhamdulillah. Yuk yang berkesempatan mari silakan ke sini di Tasikmalaya Selatan ya. 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Dan ini saya berdiri di rumah ya, di rumah Karuhun saya di daerah Tatar Sukapura. Nah, seperti ini. Rumahnya yang sudah dirubah dengan model yang tidak seperti dulu lagi ya, insya Allah. Yuk, dan kita sama-sama. Siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut, dan siapa yang melupakan nikmat, maka azab Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.